Jadi misalkan ya, ada beberapa selebriti atau beberapa orang mempunyai podcast. Dari podcast itu sehingga terungkap sebuah kejadian peristiwa kan. Oh, gara-gara podcast ini. Bang, ada keinginan dari beberapa pihak untuk meminta dari pihak Agus mencabut laporan. Nah, menanggapinya gimana? Buat saya adalah mencabut laporan kalau ada kesepakatan yang timbulnya baik untuk kedua belah pihak, buat kami nggak ada masalah. Buat kami nggak ada masalah sama sekali. Bu Eka, buat kami tidak ada masalah. Justru makanya kita diminta untuk mencabut laporan. Oke, dasarnya kita diminta mencabut laporan ini seperti apa? Karena harus ada win-win dulu, harus ada kan posisi yang saling tawar-menawar. Nah, baru kita mengerucut kalau ada posisinya di titik temu di tengahnya sama-sama equal, artinya sama-sama seimbang, kan tidak memberatkan kedua belah pihak. Buat kami mencabut LP mah nggak ada masalah, cerita sebentar kita tinggal Agus kan membuat begini-begini untuk mencabut itu nggak ada masalah buat kita gitu loh. Jangan dengan adanya kan bahwa dengan melaporkan ke polisi ini lalu tergiring opini bahwa Agus kacang lupa kulit. Kan orang melaporkan itu kan pasti ada sesuatu yang dirugikan terhadap dirinya, dirugikan terhadap dirinya sehingga dia mencari keadilan. Nah, ketika orang mencari keadilan terus dibilang kacang lupa kulit, gimana sih dia? Aduh, pusing gua ada kepala gua kan. Orang mencari keadilan dibilang kacang lupa kulit. Salah kah emang orang mencari keadilan dibilang begitu? Karena merasa kalau Renovi ini istilahnya sudah berusaha membantu Agus untuk kesembuhan kerja matanya. Ya, kan sama juga, karena kan punya kewajiban podcast. Jadi misalkan ya, ada beberapa selebriti atau beberapa orang mempunyai podcast. Dari podcast itu sehingga terungkap sebuah kejadian peristiwa kan. Oh, gara-gara podcast ini diangkat, akhirnya pelaku ini ditangkap, kan gitu. Pelaku ini ditangkap. Mereka juga nggak pernah bilang kacang lupa kulit, ngerti nggak? Ya namanya podcast kan gitu loh, kan udah dasarnya podcast ya kewajiban. Terus misalkan ya ada loh kejadian di mana sih Surabaya, terus mereka podcast di tempat satu ini, akhirnya pelakunya ditangkap tuh, kan gitu loh, pelakunya ditangkap. Terus mereka bilang, oh gara-gara gua tuh, kan podcast di tempat gua, kan sehingga pelakunya ditangkap. Ya enggak bos, lo udah punya podcast ya memang tugas lo begitu. Bang, hari ini budenya Agus Wawan juga melaporkan Renovi Bang ke Polda Metro Jaya. Itu benar nggak Bang? Nah, belum kan bahwa ada rencana seperti itu, bahwa keluarganya Agus, keluarganya Agus dari pihak istri ini, uaknya apa dan sebagainya nih, kan ingin membuat laporan. Nah, kami akan diskusikan dulu, apakah pentingkah laporan ini ataukah tidakkah laporan ini. Ya kami nggak mau ambil gegabah lah, tapi kami lebih kepada kalau bisa udahlah nggak usah lagi dulu lah, kita lihat lagi dulu lah. Yang penting bagaimana sekarang momentum yang terbaik untuk Agus. Ya, Bang, inisiasi sendiri terkait memberikan dana 10 juta untuk AC, bagaimana sih Bang? ya memang ada niatan dari saya, kan karena Agus ini tidak punya lagi keuangan yang kemarin telah ditransfer kepada Novi, kan uang itu telah ditransfer kepada Novi sehingga tidak ada penghasilan atau keuangan yang Agus milikin. Ya saya memang dari awal niat pengen melakukan menyumbang untuk Agus. Dan nanti kita juga akan lakukan sumbangan lagi. Bang, untuk sampai saat ini masih ada nggak sih Bang donatur yang menyumbang ke Agus Bang? Ada, masih ada. Kita udah keluar dari uang pribadi kita juga banyak, kan iya. Kayak Bang Farhat apa dan sebagainya.